Ini katanya ada yang mau disampaikan, ada yang mau bertanya kepada Mbak Ica. Pak Haji di samping Pak Haji, yang di samping Pak Haji. Ini orang yang selalu selama ini mendampingi saya dalam suka maupun duka. Majuan Kak Eca mungkin. Kak Eca majuan Kak. Dan alhamdulillah berkat perjuangan dia sekarang Rumah Gala berdiri di sini. Tiara Marlin gimana, Bang? Oh, untuk kasusnya ya, tadi yang ditanyakan sejauh ini klien kami masih terus memproses hukum sampai proses ke persidangan. Persidangan berarti tidak ada kata perdamaian dari Pak Haji Faisal? Sejauh ini dari Pak Haji belum ada kata-kata mau ada perdamaian ya Mas, masih menjalankan proses hukum. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Sandi Arifin dan Marissa Ica adalah dua orang terpenting nampaknya untuk Haji Faisal, terutama soal kasus dengan perseteruan dengan Dodi Sudrajat. Sandi Arifin sendiri sudah dianggap seperti saudara, bukan lagi hubungan profesional antara klien dan pengacara. Sementara Marissa Ica juga demikian, sudah dianggap anak sendiri oleh Haji Faisal, dan bahkan Marissa Ica juga nampaknya akan menjadi menantu Haji Faisal karena sangat dekat dengan Franz Faisal. Dan untuk soal Tiara Marlin, perdamaian dengan Tiara Marlin, nampaknya mereka bertiga kompak dan mungkin sudah rapat untuk menyatukan visi bahwa untuk kasus Tiara Marlin ini tidak ada kata damai dan tetap berlanjut kasus hukumnya. Dan nampaknya memang dari situlah nantinya ketiganya ini akan mengetahui siapa sebenarnya dalang yang selama ini membuat masalah ini tidak selesai-selesai sampai sekarang. Bahkan setelah hampir 8 bulan Vanessa meninggal, masalah perseteruan antara Haji Faisal dan Dodi ini juga tidak kunjung usai. Dan ada saja yang dibikin oleh kubu Dodi Sudrajat untuk menyerang Haji Faisal. Yang baru adalah setelah pemindahan makam sudah tidak ada kabarnya, kini Marissa Ica yang diserang oleh mantan suaminya yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Dan sekarang Marissa Ica juga diserang oleh kakaknya yang berpihak kepada Dodi Sudrajat serta mantan suaminya Saiful Safir. Dan karena itulah nampaknya Marissa Ica, Haji Faisal dan juga Sandi Arifin nampaknya berharap dengan menjadi tersangkanya Tiara Marlin akan dibuka semuanya, siapa yang sebetulnya berada di balik itu semua, termasuk soal kakaknya ini. Kita tahu bahwa Marissa Ica juga melaporkan mantan suaminya Saiful Safir, tetapi dengan tidak menyebut nama satu-satu siapa yang dilaporkan, tetapi untuk tersangkanya dalam lidik. Artinya nanti polisi yang akan menentukan siapa-siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Dan yang dilaporkan hanya kanal YouTube dari Dennis Karista. Ujaran yang muncul di situ saat Marissa Ica dibilang memakai narkoba. Itu merupakan tuduhan pencemaran nama baik karena Marissa Ica juga sudah tes bahwa dia tidak terkena narkoba atau negatif narkoba. Nah, bagaimanakah pendapat mereka bertiga soal kasus hukum Tiara Marlin yang Haji Faisal tidak damai? Marilah kita ikuti apa yang disampaikan oleh Sandi Arifin, Haji Faisal maupun Marissa Ica soal berlanjutnya kasus hukum Tiara Marlin. Jangan lupa like, subscribe, and komen ya, serta selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Komentarnya katanya Marissa Ica pindah haluan, nggak di mama papa lagi. Wah, kemana? Ayo luar negeri. Jangan lama. Coy, nauzubillah. Bikin berita katanya. Masya Allah, Masya Allah. Jangan. Katanya setengah-setengah buang kita di. Pak, katanya Marissa Ica yang kerap membela keluarga Pak Faisal yang sudah dianggap seperti keluarga sekarang pindah haluan, Pak. Kira itu namanya orang adu domba namanya. Iya, kira-kira iya apa enggak, Pak? Ica kan sayang papa ya. Iya. Lihat dong. Iya, dia yang mengadu domba namanya itu. Benar itu.
benar ya beritanya. Tapi sebenarnya dengan media sendiri bisa damai nggak sih Bang? Yang mana nih? Tiara sama Pak Haji. Saya belum tahu. Kita lihat nanti Kalau dari proses hukumnya sendiri? mediasi. Ya kalau misalnya nanti beliau mau hadir bertemu ya kita lihat hasil putusannya. Tapi sejauh ini sih menyampaikan ke saya dan Mas Kris belum ada ya Mas ya, untuk perdamaian. Berarti Prosedur hukum itu damai tertutup gitu kan? Sejauh ini belum ada. Masih lanjut terus. Dan Kalau misalnya memang sampai lanjut kan kita juga akan memberitahu kepada pihak yang berwajib bahwa sampai sejauh ini belum ada perdamaian. tapi kabarnya dia ingin bertemu Haji Faisal namun tidak bisa bertemu. Itu memang dari Haji Faisalnya atau dari pihak lawyer atau gimana Bang? Belum ada yang kontak. Ke saya belum ada ya. Udah ada waktu itu tapi Pak Haji waktu itu waktunya belum bisa dan belum membuka informasi bahwa minta pertemuan sama mereka belum. Tapi sejauh ini ketika bicara hukum, ini kan ITE ya masuknya. Itu kan ada restoratif justice-nya, ketika bertemu damai bisa untuk gugur laporannya. Kalau dari masing-masing pihak sepakat untuk berdamai. Tapi dari Belum ada ya. Untuk menuju restoratif justice kan mesti ada perdamaian. Oke, Bang, kasih Bang. Terima kasih Bang. Aku percayalah sama Pak Haji gitu. Aku percaya sama Haji apa beliau apalagi disorot orang baik kan di seluruh Indonesia gitu kan. Beliau nggak mungkin lah Allah aja maha pemaaf. Masa Pak Haji setega itu gitu kan sama aku. Terus aku juga kan punya anak kecil gitu. Insya Allah pastilah awal akhir juga pasti memaafkan aku. Enggak lah, lanjut hukum itu. Ini lanjut ya. Sejauh hukum mengatakan bahwa dia itu bersalah, dia bersangka, lanjut. Tidak menerima permintaan maaf. Malah mengikut jalur hukum. Sulit. Kan kita sudah memberi waktu cukup panjang untuk cara berkekeluargaan. Saya pun sudah menghubungi pribadi gitu kan. Tapi kok dia makin menjadi-jadi, bahkan orang yang berbuat baik dengan bahasa kebun binatang dia itu yang ada kan saya bilang, ada orang yang pantas dan layak dimaafkan, ada yang pantas dan layak untuk diberikan pelajaran gitu. Jadi memaafkan itu hati pasti semua memaafkan, Pak Faisal, Bu Dewi, semua kita hati memaafkan, tapi kan adanya hukum ini membuat atau contoh panutan buat orang-orang yang tidak bisa sembarangan untuk menganggap hukum jadi sepele gitu. Okay? Tapi Pak Haji minta saran nggak ke Kak Aica? Pak Haji minta saran nggak soal kemarin kita minta saran nggak Pak Haji? Minta sih. Ya. Bilang apa? Gimana Kak Aica? Bilang apa Kak Aica? Aku ditungguin mau Ya, kenapa? Pak Haji minta saran apa mungkin? Minta sarannya gimana menurut Ica gitu. Ya seperti yang tadi saya katakan Ya, Kak Ica. semua. Kairan gimana Kak Ica? Melihat yang itu Melihat Kairan gimana Kak Ica? Yang di fitnah no komen ya, soalnya biar gimana pun kan keluargaku, aku nggak komentar. Saya terus Kak Ica. Terima kasih Mas Arif. Doanya. kakaknya. Pulang aja ya. Siap. Ini mensi. Tentu yang akan mengawal kasus ini kan. Tapi Pak Haji dia minta dipertimbangkan karena dia punya anak kecil katanya. Mohonlah didamaikan saja katanya. Apakah dia tidak pernah mempertimbangkan kami dulu? Saya juga punya anak. Anak saya sudah tahu dengan malu loh. Kalau anaknya mungkin masih kecil-kecil mungkin belum tahu dengan malu. Anak saya sudah besar-besar, udah tahu dengan malu. Udah mengenal rasa malu. Anaknya masih kecil karena ada yang berumur berapa setahun ke sekolah besar. Iya, 1 tahun 2 tahun. Nah, itu belum tahu udah dengan rasa malu juga kan. Iya. Tapi anak saya lebih